Halo semuanya, sebelum mulai saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Samuel, dan hari ini atau pada materi ini saya akan menjelaskan mengenai fundamental dari IoT. Topik-topik yang akan kita bahas hari ini yaitu objek fisikal, data collection, komunikasi, dan automation dari IoT itu sendiri. Nah, konsep dasar dari IoT itu sendiri adalah penghubungan antara physical object atau things. Things itu yang ada di IoT-nya, T-nya itu adalah things, dan dunia digital yang dapat memberikan data, membutuhkan komunikasi, dan melakukan automasi. Nah, komponen fundamental dari IoT itu sendiri adalah konektivitas, sensor, aktuator, dan data collection atau pengumpulan data. Kita akan mulai dari konektivitas. Konektivitas sendiri maksudnya itu adalah hubungan antara si sensor, aktuator, dan microcontroller yang ada pada IoT itu sendiri. Caranya gimana? Caranya itu misalnya bisa lewat internet, atau ada Bluetooth kalau misalnya jaraknya itu tidak jauh, atau ada juga Zigbee, atau ada juga melalui radio. Ada macam-macam sih cara untuk menghubungkan komponen-komponen pada IoT itu sendiri. Selanjutnya ada sensor. Sensor pada IoT itu sendiri adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dari dunia fisikal gitu ya, kepada dunia digital itu sendiri. Lalu ada aktuator. Aktuator sendiri akan menerima perintah dari microcontroller untuk melakukan sesuatu action atau aksi berdasarkan data yang diambil dari sensor. Lalu selanjutnya ada data collection. Nah, IoT sendiri itu akan mengenerate banyak sekali data. Dan data itu akan dikirimkan atau disimpan pada sebuah sistem seperti contohnya database. Selanjutnya, beberapa konsep fundamentalnya itu, sebenarnya ada 7, tapi di slide ini baru ada 4. Data analisis. Jadi dari data yang dapat dari sensor tadi, data itu dikumpulkan, lalu selanjutnya akan dianalisa gitu ya. Dengan cara ngambil pattern yang ada misalnya, atau tren yang ada. Nah, dari data analisis yang ada ini, kita bisa buat decision atau desisi yang lebih baik gitu ya, pengambilan keputusan berdasarkan data, mengoptimasi sebuah proses, dan misalnya ditambahin dengan fungsionalitas kayak machine learning atau AI, itu bisa digunakan untuk memprediksi kayak selanjutnya itu bakal gimana atau apa yang harus dilakukan. Nah, IoT device sendiri membutuhkan protokol komunikasi untuk mengirim datanya, misalnya ke servernya atau ke microcontrollernya dari sensor tersebut. Protokolnya itu contoh seperti Wi-Fi, ada juga Bluetooth kalau jaraknya dekat, ada Zigbee, LoRaWAN, atau bisa juga tuh koneksi seluler seperti 4G atau 5G. Yang memungkinkan ya nggak pakai kabel semua sih kalau yang ada di contoh ini. Selanjutnya konsep dasarnya lagi itu ada cloud computing. Cloud computing itu akan lebih fleksibel sih dibandingin kalau misalnya teman-teman implementasi IoT menggunakan device yang lokal gitu. Coba bayangin kalau misalnya sensor IoT atau implementasi IoT-nya tuh ada di banyak-banyak tempat gitu. Misalnya dalam satu rumah aja kalau misalnya ada banyak sensornya akan sulit gitu kalau misalnya dilakukan secara lokal semua. Atau di sebuah gedung lah misalnya, gedung kampus yang besar, kalau misalnya semua mau lokal akan ada banyak sekali kabel yang dibutuhkan gitu. Nah, dengan menggunakan cloud, jika datanya banyak, jika sensornya banyak, itu akan mudah untuk scalingnya. Jadi teman-teman bisa menambahkan kapasitasnya secara otomatis gitu. Selanjutnya ada edge computing. Nah, beberapa microcontroller itu support edge computing. Jadi pemrosesan datanya itu langsung dilakukan pada microcontrollernya itu sendiri. Sehingga seperti action-action itu bisa dilakukan secara real time. Konsep selanjutnya itu adalah security and privacy. Ya sama ya, misalnya teman-teman punya smart CCTV deh misalnya. Kalau tidak aman dan orang lain bisa akses, maka kayak rekaman CCTV teman-teman itu bisa dilihat orang lain gitu. Makanya itu harus dipastikan antara security dan privacy-nya. Untuk pengaplikasiannya sendiri ada banyak ya, tapi yang paling umum sekarang sih smart home gitu ya. Saya rasa banyak lah dari kalian yang bisa punya lampu yang bisa diubah-ubah warnanya itu lewat aplikasi di HP misalnya gitu. Atau mungkin yang lebih advance itu ada di bagian industri, di bagian kesehatan, di bagian pertanian,
transportasi, dan bahkan smart city itu juga sering didengar sih. Untuk use case sendiri, sebenarnya tujuan IoT itu untuk menambah efisiensi, meningkatkan productivity, dan meningkatkan keamanan dengan cara memanfaatkan teknologi IoT tersebut untuk membuat keputusan berdasarkan data. Nah, kesimpulannya, dengan menyambungkan antara objek fisikal dan mengumpulkan data dan analisis tersebut, IoT itu bisa merevolusi cara hidup manusia dengan cara membuat banyak hal itu secara otomatis, jadi lebih optimize, lebih efisien, dan lebih mudah lah gitu hidup manusianya. Sekian dari untuk sesi hari ini. Terima kasih semuanya. Mari berjumpa di sesi selanjutnya.